Ayo sebelum nonton jangan lupa subscribe dengan komen, dengan like. Thank you. Di episode kedua ini merupakan hari pertama Nahido pindah dan bergabung dengan klub Anggar SMA Taeyong. Nah, saat bersekolah kali ini ia diantar oleh ibunya, dan setelah sampai di sekolah, seluruh guru di sekolah menyambutnya dan merasa terhormat karena penyiar berita terkenal sekelas Shin Jae-kyung datang mengunjungi sekolah mereka. Next, setelah memperkenalkan diri di kelas, Nahi kemudian menuju ke ruang gimnasium. Nah, saat di kelas Anggar dimulai, Nahi terlihat sangat bersemangat dan tidak siap dan bersiap-siap akan bertemu dengan Ko Yorim, idolanya. Namun, Ko Yorim menyambutnya dengan dingin dan agak kasar. Kemudian pelatih Anggar meminta Nahi untuk membiasakan diri dan memperkenalkan diri dengan anggota tim lainnya. Pelatih juga memintanya untuk bermain Anggar melawan Ko Yorim hingga 3 hari ke depan. Dan apabila dalam 3 hari ke depan ia bisa mengalahkan Ko Yorim, maka ia akan mengembalikan sepatunya yang kemarin diambil. Nah, Ko Yorim sejenak sepertinya terlihat atau merasa insecure saat melihat sepatu yang digunakan Nahi itu merupakan sepatu yang bermerek. Ia terlihat kesal dan membandingkan dengan sepatu miliknya yang sudah usang. Nah, lanjut, setelah selesai berlatih, Nahi kemudian memberanikan dirinya untuk menyapa atau mencoba menyapa terlebih dahulu kepada Ko Yorim. Namun, lagi-lagi Ko Yorim bersikap dingin dan kasar. Ia mengatakan kalau dia diterima di tim Anggar SMA Taeyong itu hanya karena sekolah mereka sedang membutuhkan dana. Dan ia yakin seperti anggota-anggota yang sebelumnya, Nahi juga tidak akan dapat bertahan lama karena tidak bisa mengimbangi kemampuan si Ko Yorim atau dirinya. Dan dia juga menjelaskan bahwa dia akan keluar dari klub lagi seperti beberapa anggota yang sebelumnya datang, dan gurunya akan terus mencari peserta lainnya hanya untuk mendukung dana klub Anggar sekolah SMA Taeyong. Berpindah ke Shin Baek-jin. Seorang anak SMA terlihat menunggu di depan kos-kosannya. Dia ternyata adalah adik Baek-jin yang saat ini sedang tinggal di rumah bibinya. Yijin kemudian berjanji akan menjemputnya kembali saat sudah memiliki uang. Ia kemudian mengantar adiknya pulang ke rumah bibinya. Nah, ternyata sejak ayahnya bangkrut, keluarga Yijin itu berpisah dan tidak saling menghubungi atau berhubungan satu sama lain. Yijin kemudian terlihat datang menemui Ko Yorim di sekolah. Ia menanyakan kabar Ko Yorim, namun Yorim malah berpaling, tidak menjawab. Ia juga terlihat meminta maaf kepada Yorim. Yorim kemudian menceritakan keadaannya yang sangat sulit dan kesepian menjadi seorang atlet Anggar nasional. Yijin tidak dapat berkata apa-apa, ia hanya bisa meminta maaf dan menjelaskan kalau kondisinya juga saat ini sedang sulit. Yorim kemudian menangis terharu. Dari kejauhan, Nahi melihat kejadian antara Yijin dan Yorim tersebut dan mencoba menghindari keduanya. Sampai akhirnya Yijin menemui Nahi di halte bus dan pulang ke rumah bersama-sama. Secara rumah mereka kan searah. Nah, Nahi kemudian menyatakan kekecewaannya kepada Yijin karena ternyata selama ini Yijin mengenal Ko Yorim, namun tidak pernah mengatakan sesuatu tentang hal tersebut. Yijin kemudian memberikan ucapan selamat karena sudah bergabung di tim Anggar SMA Taeyong. Keesokan harinya di gimnasium, Nahi mendapatkan kembali perlakuan yang dingin dari Yorim.
Ia bahkan tidak mengajaknya berbicara dan bergaul bersama. Nahi sangat kecewa dengan sikap Yorim tersebut. Padahal awalnya ia sudah sangat antusias untuk menjadi teman Koyorim. Sepulang sekolah, Nahi kembali curhat dengan teman chatnya di internet, dan sepertinya dia adalah Baek Jin. Nah, keesokan harinya, Nahi tidak sengaja kembali bertemu dengan Yijin di depan toilet. Nahi terlihat tergesa-gesa sangat ingin masuk ke dalam toilet, namun lucunya pintunya digembok. Nah, lucunya lagi, kunci untuk membuka gembok tersebut adalah merupakan soal matematika. Yijin tidak sengaja melihatnya saat ingin melakukan wawancara kerja dan memberitahu kunci jawaban agar ia bisa segera masuk ke dalam toilet. Akhirnya, hari Nahi dan Yorim bertanding tiba. Pertandingan berlangsung sangat seru dan menegangkan. Sampai pada akhirnya pertandingan tersebut tidak disangka-sangka dimenangkan oleh Nahi. Nah, di tengah pertandingan terlihat Koyorim flashback sedang bertanding anggar dalam kejuaraan nasional junior melawan Nahido. Nah, ternyata Nahido ini merupakan atlet anggar junior yang dulunya sering memenangkan banyak pertandingan. Nah, begitu pertandingan selesai, pelatih kemudian melakukan review kepada permainan keduanya. Ia menanyakan terkait bagaimana perasaan Nahi setelah menang melawan Yorim, begitupun sebaliknya, bagaimana perasaan Yorim setelah kalah dari Nahi. Singkat cerita, pelatih bilang kalau permainan Yorim sebenarnya sudah sangat bagus. Hanya saja ia tidak mengenal lawan mainnya, dalam hal ini Nahi sebagai lawannya. Sedangkan Nahi yang mengaku sebagai fansnya Yorim sudah sangat mengetahui segala jenis teknik dan gerakan-gerakan Koyorim. Oleh karena itulah Nahi bisa menang melawan Yorim. Secara tersirat, pelatih mematahkan asumsi Yorim terkait pelatihnya yang selalu merekrut pemain baru hanya untuk bertanding melawan Yorim untuk mendapatkan dana. Sebaliknya, pelatih melakukan itu agar Yorim bisa lebih mengasah lagi kemampuannya dalam melawan orang-orang baru yang tidak diketahui sebelumnya, agar tidak kalah seperti pertandingan tadi pada saat melawan Nahi. Nah, di ruang ganti, Nahi dengan rendah hati kembali tetap mengucapkan rasa bangganya karena sudah bisa bertanding dengan peraih medali emas idolanya. Namun lagi-lagi Yorim menyerangnya dengan kata-kata kasar. Nahi yang juga sudah mulai kesal akhirnya meminta Yorim untuk tidak sembarangan dalam menilai orang lain dan memperhatikan cedera kakinya karena menurutnya saat bertanding tadi ia lengah karena cedera kakinya tersebut. Next, kita kembali ke Baek Jin lagi yang ditolak saat sesi wawancaranya karena latar belakang pendidikannya dinyatakan atau dinilai terlalu bagus untuk pekerjaan seorang room service. Nah, sedangkan di sekolah, Nahi tidak sengaja mendapati kaset rekaman Baek Jin di ruang siaran. Nah, ternyata dulu Yijin ini merupakan salah satu siswa populer karena ganteng, kaya, berbakat, dan ceria. Terlihat juga saat sebelum ayahnya bangkrut, ayahnya Yijin memberikan hadiah sebuah mobil sport mahal untuk kelulusannya. Nah, ternyata Yijin sekaya itu, guys. Namun, hal tersebut direnggut oleh keadaan alias krisis ekonomi. Ayahnya terpaksa berpura-pura menceraikan ibu Yijin agar seluruh keluarga tidak ikut-ikutan terlilit utang dan hidup terpisah dengan seluruh anggota keluarga lainnya. Yijin juga terpaksa dikirim ke wajib militer sedangkan adiknya tinggal bersama dengan bibinya. Setelah keluar dari wajib militer, Yijin sudah berusaha melamar ke berbagai macam pekerjaan, namun hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Ia hanya mendapatkan beberapa pekerjaan paruh waktu saja.
Terakhir, keesokan harinya beberapa rekan ayah Yijin datang menemui Baek Hee-jin di kos-kosannya. Ia kemudian meminta Yijin untuk menghubungi ayahnya agar dapat meminta ayahnya bertanggung jawab dalam hal ini membayar utang-utang ayahnya. Namun Yijin mengaku belum bisa menghubungi ayahnya. Yijin berkali-kali memohon maaf dan meminta waktu agar dapat membayar utang ayahnya secara perlahan. Namun hal tersebut hanya membuat rekan-rekan ayahnya tersebut menjadi semakin marah. Dari luar pagar ternyata ada Nahi yang mendengarkan semua kejadian tersebut. Ia mengaku datang untuk membayar utang buku komik yang ia rusak tempo hari. Yijin yang sedang terpukul dan sedih memintanya untuk membayar utang tersebut dengan hal lain, pokoknya selain membayar dengan uang, karena ia sedang merasa sensitif dengan hutang maupun segala sesuatu yang berurusan dengan uang. Nahi kemudian mengajaknya berbincang sebentar dan mencoba untuk menghibur Baek Hee-jin. Ia mengatakan bahwa Yijin yang sekarang ia kenal tidak seperti Yijin beberapa tahun lalu seperti yang ia dengarkan di ruang siaran sekolah tadi siang. Ia kemudian mengajak Yijin ke sekolah lamanya dan bermain dengan air. Namun awalnya wajah Yijin terlihat sangat datar. Namun kemudian lama-lama wajah Yijin sudah terlihat tersenyum dan terlihat bahagia. Nahi kemudian loncat kegirangan saat bermain air bersama Yijin. Sampai saatnya ia kepergok satpam yang sedang jaga dan berlari keluar sekolah. Nah, itulah akhir dari episode 2 25-21. Jangan lupa saksikan kelanjutan episodenya minggu depan. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you.